Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran program studi jurnalistik bersama saya Gum Gum Gumilar dalam mata kuliah retorika. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan dari retorika, mulai istilah, pengertian, unsur pendukung. Juga kita akan membahas mengenai 5 hukum retorika yang disampaikan oleh Aristoteles, serta 3 cara mempengaruhi manusia. Nah, kalau kita berbicara masalah retorika, melihat bagaimana perkembangan dari retorika, maka retorika itu sudah berkembang sejak manusia lahir sebenarnya. Jadi sejak manusia lahir, retorika itu sudah ada. Dari mulai kita menangis, belajar untuk berbicara, kemudian berkembang lebih dewasa lagi, di sanalah retorika itu muncul. Dengan dasarnya adalah komunikasi lisan. Nah, sebagai sebuah seni yang dipelajari, maka retorika itu mulai berkembang sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Ketika kaum Sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengejarkan pengetahuan, memberikan pemahaman-pemahaman yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, apakah itu tentang politik, tentang pemerintahan, juga tentang kehidupan-kehidupan sosial. Nah, retorika ini berkembang sejak zaman Yunani, Romawi, abad pertengahan, sampai dengan retorika modern. Puncaknya memang perkembangan retorika ini ada di zaman Yunani. Kita mengenal Aristoteles, kita mengenal Plato, kita mengenal Protagoras, Gorgias, ya, Socrates dan sebagainya. Mereka lah yang memantapkan retorika sebagai sebuah ilmu, di mana kemudian begitu banyak dipelajari. Selanjutnya, kita lihat apa itu sebenarnya retorika. Kalau berbicara istilah, retorika itu berasal dari bahasa Inggris, retorik, atau bahasa Latin retorika, yang artinya ilmu berbicara. Nah, kalau berdasarkan pengertiannya, kita bisa melihat retorika dari 2 sudut pandang. Retorika dalam sudut pandang yang sempit atau dalam pengertian yang sempit, yaitu seni berbicara. Dan yang kedua adalah dari pengertian yang luas, penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Kemudian, ada beberapa ahli yang menyampaikan pengertian dari retorika. Yang pertama, retorika adalah seni yang mengajarkan kaidah dasar pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa yang efektif. Yang kedua, retorika adalah ide atau gagasan untuk mempersuasi. Ahli lain mendefinisikan retorika sebagai seni mengafeksi, menarik minat. Menarik minat siapa? Menarik minat pihak lain yang berbicara dengan kita. Dengan cara mengatur unsur-unsur pembicaraan begitu rupa untuk meraih respon dari pendengar. Retorika juga dikatakan sebagai seni berbicara yang dapat mempersuasi dan dapat memberikan informasi yang rasional kepada pihak lain. Di sisi yang lain, para ahli mengatakan retorika adalah upaya pemilihan bentuk pengungkapan yang efektif dengan cara lain yang mampu memukau pendengarnya. Kemudian apa itu hakikat retorika dalam pengertian retorika ini? Yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Itu beberapa pengertian retorika yang disampaikan oleh beberapa ahli. Nah, setelah kita
mengetahui apa itu istilah retorika, apa itu pengertian retorika, definisi retorika. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur pendukung retorika. Ungkapan yang baik secara retoris harus didukung oleh unsur bahasa, unsur etika, dan nilai moral, nalar yang baik, serta pengetahuan yang memadai. Keempat unsur ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadikan retorika yang kita lakukan ini retorika yang baik dan tepat kepada halayaknya nanti. Kita bahas satu persatu. Apa itu unsur bahasa? Bahasa merupakan pendukung utama retorika. Tanpa bahasa, tidak akan ada retorika. Jadi dasarnya adalah bahasa. Bahasa apa? Tentu saja bahasa yang difahami oleh kedua belah pihak. Baik itu pembicara maupun pendengar. Bahasa itu berhubungan dengan penyajian pesan dalam komunikasi. Wujud fisik retorika adalah bagaimana kita menggunakan bahasa. Sehingga ketika kita akan berbicara pada kelompok-kelompok atau tingkatan masyarakat tertentu, maka kita juga harus mempergunakan bahasa yang sesuai dengan kelompok tersebut, mudah difahami oleh kelompok tersebut. Yang kedua, itu adalah unsur etika. Etika dan nilai moral adalah hal yang penting dalam retorika. Adanya etika dan nilai moral dalam retorika menjadikan aktivitas komunikasi yang dilakukan bertanggung jawab. Dengan mempelajari etika, dengan memahami etika, kita bisa tahu mana yang tepat atau tidak tepat untuk dia sampaikan, mana yang baik atau tidak baik untuk disampaikan, mana yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di mana kita berbicara, pada lingkungan di mana kita berbicara. Maka etika dan nilai moral menjadi hal yang penting. Bukan hanya bahasa yang kita gunakan. Bukan hanya bagaimana pesan itu bisa disampaikan. Tapi bagaimana kita menyampaikan pesan itu sesuai dengan norma-norma yang ada. Tidak melanggar aturan-aturan yang memang berlaku pada masyarakat di mana kita berkomunikasi. Yang ketiga, nalar. Nalar yang baik. Penyampaian pesan harus didukung oleh penalaran yang benar agar pesan yang disampaikan mempunyai kekuatan atau landasan. Retorika bukan sekedar permainan kata-kata atau permainan bahasa. Ketika kita mencoba mempersuasi lawan bicara kita, mempersuasi audiens kita, maka sampaikan argumen-argumen yang secara rasional bisa difahami oleh audiens kita. Argumen-argumen yang sesuai dengan nalar. Agar apa? Agar pesan kita dapat difahami oleh mereka. Kemudian yang keempat, pengetahuan yang memadai. Jika tidak ditunjang oleh pengetahuan yang memadai, maka penyampaian pesan ya bisa dikatakan hanya tukang bual gitu ya. Penyampai pesan itu hanya menyampaikan jargon-jargon yang tidak jelas, pesan-pesan yang tidak jelas. Maka komunikator harus memahami dengan benar tentang apa yang ingin disampaikannya. Kita harus memahami apa yang kita sampaikan. Bagaimana kita bisa meyakinkan audiens kita apabila pengetahuan kita tentang aspek-aspek yang kita sampaikan, poin-poin yang kita sampaikan kepada mereka, itu tidak kita pahami. Maka pelajarilah terlebih dahulu apa yang ingin kita sampaikan. Sehingga secara personal kita sendiri memahami apa yang kita bicarakan.
Oke, selanjutnya kita mengenal Aristoteles di sini. Siapa itu Aristoteles? Aristoteles bisa dikatakan bapaknya retorika. Dialah yang mengembangkan retorika sebagai sebuah ilmu. Awalnya retorika itu hanya seni berbicara. Bahkan pada awalnya retorika itu hanya keahlian berpidato, tapi kemudian berkembang lebih lanjut, bahkan tidak hanya keahlian berpidato. Nah, Aristoteles menyampaikan 5 hukum retorika atau the 5 canons of rhetoric. Jadi ada 5 tahapan dalam retorika yang harus kita lakukan. Supaya apa? Ya, supaya kita menjadi seorang pembicara yang baik. Supaya kita dapat berbicara di depan umum dengan baik. Yang pertama itu adalah inventio atau penemuan. Nah, pada tahap ini, sebagai seorang pembicara, kita harus menggali topik yang ingin kita sampaikan. Apa kira-kira topik yang saat ini tepat untuk kita sampaikan atau diperlukan oleh khalayak kita? Topik itu bisa macam-macam. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita memilih topik. Dan dari mana saja sebenarnya sumber-sumber topik itu bisa kita dapatkan. Kemudian pada tahap ini juga kita meneliti siapa khalayak kita. Siapa khalayak kita ini akan berkaitan dengan unsur-unsur penunjang tadi, akan berkaitan dengan bahasa yang kita gunakan, gitu ya, akan berkaitan dengan nalar yang kita gunakan dan sebagainya. Maka kalau kita paham, kita mengenal siapa audiens kita, maka kita akan dapat menyampaikan informasi dengan bahasa yang memang dipahami oleh audiens kita tersebut. Ya. Jadi Aristoteles itu mengatakan bahwa kemampuan untuk menentukan dalam kejadian tertentu dan situasi tertentu, metode persuasi yang ada itu sangat penting. Dan itulah sebenarnya tahapan dari inventio ini, tahapan dari retorika yang pertama ini. Jadi kita harus punya kemampuan untuk menentukan apa yang ingin kita sampaikan, ya, dalam kejadian apa atau situasi apa informasi itu akan kita sampaikan, dan metode seperti apa yang akan kita gunakan. Aristoteles menggarisbawahi metodenya metode persuasi, tapi metode persuasi sendiri ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Pada tahapan inventio ini juga kita merumuskan tujuan dari apa yang ingin kita sampaikan, kita mengumpulkan bahan yang sesuai dengan kebutuhan khalayak kita. Itu yang pertama, inventio. Yang kedua, dispositio atau penyusunan. Nah, setelah tadi kita menentukan topik, mengumpulkan kebutuhan, kita juga meneliti khalayak kita, maka pada tahap penyusunan kita ini, ya, pada tahap inilah kita menyusun atau mengorganisasikan pesan yang ingin kita sampaikan. Aristoteles menyebutnya sebagai taksis atau membagi. Ya, kita harus membagi. Pesan harus dibagi ke dalam beberapa bagian yang berkaitan secara logis. Jadi sederhananya ketika kita menyampaikan pesan tidak loncat-loncat, tidak satu mengambang sudah pindah ke yang lain, tapi kita bisa menyusunnya secara logis. Ya, susunannya seperti apa? Kita yang sederhana sih sebenarnya ya, sama seperti yang biasa kita lakukan. Ada pengantar, ada pernyataan, kemudian argumen dan juga penutup. Jadi kalau sederhananya seperti kita menuangkan sesuatu ke benda yang, misalkan menuangkan air ke gelas yang tertutup, maka kita harus membuka, kita harus memasukkan atau menyampaikan, kemudian kita harus menutupnya lagi. Kemudian yang ketiga adalah elocutio atau gaya. Kita sudah mengumpulkan, kita sudah menyusun, maka kita akan menyampaikannya.
Pada tahap inilah kita memilih kata-kata. Diksi mana yang tepat yang kita gunakan untuk halayak kita. Karena berbeda halayak, itu kata-kata yang gunakan bisa juga tidak sama. Kita harus menentukan bahasa yang tepat untuk pengemasan pesan yang kita lakukan. Aristoteles menegaskan, gunakan bahasa yang tepat, benar dan dapat diterima. Pilihlah kata-kata yang mudah dipahami oleh audiens kita. Pilihlah kata-kata yang kita sampaikan dengan jelas dan langsung. Bahkan kita bisa menyampaikannya dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang hidup, gitu ya. Tapi yang penting, kata-kata dan bahasa tersebut harus disesuaikan dengan pesan apa yang kita sampaikan dan halayaknya siapa yang menjadi target dari pembicaraan yang kita lakukan atau penyampaian pesan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah memoria atau memori. Ya, pada tahap ini tentu saja kalau kita berbicara memori berarti mengingat. Ya. Kita harus mengingat apa yang ingin kita sampaikan, kita harus mengingat alur penyampaian kita seperti apa gitu ya. Kita juga harus mengatur bahan-bahan pembicaraan kita. Ya, memori ini memang terkadang kurang mendapat perhatian. Karena ketika kita berbicara di depan umum, kita tidak hanya mengandalkan apa yang kita ingat, bahkan terkadang kita melakukannya secara spontan. Gitu ya. Kita menyampaikan sesuai dengan yang memang kita dapatkan atau kita pelajari di akhir-akhir. Itu tidak masalah. Tapi untuk hal-hal yang sangat penting, mengingat itu diperlukan. Supaya kita tidak salah menyampaikan informasi. Yang kelima, pronunciatio atau penyampaian. Nah, pada tahap ini pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Ketika kita menyampaikan pesan secara lisan, tentu saja yang sangat berpengaruh adalah bagaimana kita mengatur suara kita. Di sini faktor verbal dan faktor nonverbal sangat mempengaruhi. Bukan hanya isi kata-katanya, tapi bagaimana intonasinya, bagaimana kecepatannya, bagaimana gerak tubuh kita. Teman-teman, itu 5 hukum retorika yang disampaikan oleh Aristoteles. Nah, di bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan sedikit mengenai 3 cara mempengaruhi manusia. Ini juga disampaikan oleh Aristoteles. Dan ini sebenarnya bagian dari tahapan yang pertama atau inventio. Menurut Aristoteles, walaupun pada kenyataannya ini akan sangat mempengaruhi tahapan-tahapan yang lain. Yang pertama itu adalah ethos. Nah, bagaimana kita sebagai pembicara menunjukkan kepada khalayak bahwa kita memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat. Pada bagian inilah kredibilitas pembicara itu muncul. Bagaimana khalayak mempercayai kita sebagai orator, sebagai public speaker, sebagai orang yang menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua adalah pathos. Kita juga harus meyakinkan audiens dan mampu menyampaikan sesuatu dengan menyentuh hati khalayak. Menyentuh perasaan, menyentuh emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang mereka. Ini adalah emotional appeals yang kita munculkan.
Cara yang ketiga adalah logos. Bagaimana halayak atau bagaimana kita meyakinkan halayak dengan mengajukan bukti atau yang kelihatan sebagai bukti. Di sini kita mencoba mendekati halayak berdasarkan pengetahuannya. Kalau yang pertama kredibilitas kita, kalau yang kedua bagaimana kita dapat menyentuh halayak, kalau yang ketiga bagaimana kita menyentuh pengetahuan dari halayak kita. Itu adalah 3 cara untuk mempengaruhi manusia yang disampaikan oleh Aristoteles. Pada pertemuan selanjutnya, ini akan menjadi bagian yang terus-menerus akan kita bahas. Teman-teman, demikian video pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya di video pembelajaran program studi jurnalistik Vkom Unpad. Bersama saya Gum Gumilar, terima kasih.